Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajiva Cinta Rohaini dari Prodi Sistem Informasi dari kelas Statistika dan Probabilitas Ruang 01. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi normal, lalu yang terakhir ada regresi dan korelasi. Yang pertama kita menghitung distribusi binomial. Di sini ada ketentuannya, N-nya itu 13, P-nya itu 1/7 atau jika didesimalkan 0,14. Kita yang pertama mencari probabilitas menemukan barang rusak ada dua. Kita masukkan P-nya, X-nya ada 2, lalu N-nya 13, P-nya 0,14. Di sini rumusnya ada N faktorial per X faktorial min N min X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Kita masukkan angkanya yaitu N-nya di sini 13, lalu X-nya yaitu 2, 3 N min X-nya, N-nya itu ada 13, X-nya yaitu 2, maka hasilnya adalah 13 dikurang 2 yaitu 11. Lalu P-nya 0,14 kuadrat, 1 min P, maka menghasilkan 0,86. Dipangkatkan 13 min 2 yaitu 11. Di sini 13 faktorial, maka 13 dikali 12 dikali 11 faktorial, karena bisa dicoret dengan 11 faktorial yang di sini. Lalu, di sini karena 2 faktorial, maka 2 dikali 1. 0,14 kuadrat, yaitu hasilnya 0,0196 dikali 0,86 dipangkat 11, hasilnya yaitu 0,1903193578. Hasil dari 13 dikali 12 per 12 yaitu 78. Dikali 0,0196 dikali 0,1903193578. Maka menghasilkan 0,2909. Selanjutnya ada probabilitas menemukan barang rusak ada 3. X-nya berarti 3, N-nya 13, dan P-nya tetap 0,14. Rumusnya kita memakai rumus yang tadi. Di sini ada 13 faktorial per X-nya yaitu 3 faktorial, N min X-nya itu 13 min 3 faktorial. Lalu P-nya 0,14 pangkat 3. 1 min P itu bisa disebut dengan Q ya. Jadi Q-nya itu 0,86 pangkat 10. X-nya yaitu 10. N min X-nya itu 10. Maka di sini 13 faktorialnya itu 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 faktorial karena penyebutnya ada 10 faktorial jadi bisa kita hilangkan. Nah, di sini ada 12 dan di sini 3 faktorial ada 3, 2, dan 1. Maka 12 bisa dicoret dengan 3 yaitu menghasilkan 4. Lalu 0,14 dipangkatkan 3 yaitu 0,002744 dikali 0,86 pangkat 10 yaitu 0,221301579. Selanjutnya 13 dikali 4 dikali 11 per 2 yaitu hasilnya 286. Dikali dengan yang tadi 0,14 kuadrat dan 0,86 dipangkatkan 10 maka hasilnya 0,1737. Lalu selanjutnya ada probabilitas menemukan barang rusak kurang dari 3. P-nya 0,14, X-nya karena kurang dari 3 maka X kurang dari 3. Karena kurang dari 3 maka kita mencari X0 ditambah X1 ditambah X2. Kita pertama mencari X0. X0 maka 13 faktorial per 0 faktorial karena X-nya 0. N min X faktorialnya yaitu 13 faktorial karena 13 min 0. Lalu P-nya 0,14 pangkat 0 karena X-nya 0, Q-nya 0,86 dipangkatkan 13. Hasil dari 13 faktorial per 0 faktorial per 13 faktorial adalah 1, karena 0 faktorial itu adalah 1. Lalu 0,14 pangkat 0 hasilnya 1, 0,86 pangkat 13 hasilnya 0,1407601971 dan menghasilkan 0,1408.
Lalu yang X1-nya 13 faktorial, 1 faktorial, 12 faktorial, dan seterusnya, maka hasilnya segini. X2-nya pun sudah kita cari sudah kita temukan di probabilitas menemukan barang rusak ada 2. Di sini sama X-nya sama dengan 2, maka kita menghasilkan 0,2909. Di sini juga sama kita memakai bilangan tersebut. Maka X0 ditambah X1 ditambah X2 yaitu 0,7296. Selanjutnya ada, ini saya terbalik. Seharusnya saya yang E ini di D, tapi saya terbalik. Jadi kita bahas yang E dulu ya. Karena ini masih menemukan barang rusak. Probabilitas menemukan barang rusak lebih dari 10. Kalau karena kita di sini N-nya sampai 13, maka kita hanya menghitung sampai X sama dengan 13. Jadi di atas 10 itu kan ada 11, 12, dan 13. Maka kita menghitung yang 11 dulu. 13 faktorial per 11 faktorial, lalu N min X-nya yaitu 13 dikurang 11, maka menghasilkan 2. 0,14 dipangkatkan 11, lalu 0,86 pangkat 2. Dan hasilnya sekian. Caranya sama seperti yang tadi itu, dan yang 12 juga, 13 juga. Sorry, ini X sama dengan 13. Lalu di sini, maka probabilitas menemukan barang rusak lebih dari 10 adalah X sama dengan 11, plus X sama dengan 12, plus X sama dengan 13. Hasilnya 233,6143 plus 63,3838 plus 7,9371. Menghasilkan 304,9352. Lalu kita masuk ke barang bagus, menemukan barang bagus. Kalau yang tadi kan barang rusak, maka P-nya itu 0,14. Kalau barang bagus, yaitu P-nya sama dengan 1 dikurang 0,14. Jadi kita ganti menjadi 0,86 P-nya. Lalu Q-nya menjadi 0,14. Kita balik. Selanjutnya caranya sama dengan tadi, yaitu rumusnya n faktorial per x faktorial n min x faktorial. Kita masukkan n-nya 13 faktorial, x-nya 6, karena kita menemukan barang bagus ada 6. Lalu n min x faktorialnya itu 13 dikurang 6 menghasilkan 7 faktorial. Lalu P-nya 0,86 dari sini dipangkatkan 6 karena x-nya 6. Lalu Q-nya 0,14 pangkat 7. Dan kita tuliskan di sini 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Karena penyebutnya ada 7 faktorial, maka bisa kita hilangkan. Lalu di sini 6 faktorial yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini banyak yang bisa kita bagi secara cepat, yaitu 12 bisa dibagi 6 menghasilkan 2, 10 bisa dibagi 5 menghasilkan 2, 9 bisa dibagi 3 menghasilkan 3, 8 bisa dibagi dengan 4 menghasilkan 2. Lalu 0,86 di pangkat 6 yaitu 0,4045672 351. Lalu 0,14 pangkat 7 itu 0,0000010547. Dan hasil dari, lalu ini kita tulis secara, kita rapikan lagi itu 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 11. Terserah, ini urutannya sebenarnya sama aja. Lalu di sini karena ini yang penyebutnya sudah kita coret, hanya sisa 2, maka kita tulis 2-nya di sini. Lalu dikali ini, dikali P dan Q-nya. Hasil dari 13 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 11 dibagi 2 adalah 1716 dikali dengan P dan Q-nya, maka hasilnya 0,0007. Lalu di sini juga ada probabilitas barang bagus ada 7. Sama caranya dengan yang kita menemukan barang bagus ada 6 tadi. Dan di sini yang G-nya probabilitas menemukan barang bagus kurang dari 2. Nah, yang kurang dari 2 ini caranya kita memakai P itu masih barang bagus. Yang kurang dari 2 maka X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. X sama dengan 0-nya yaitu 13 faktorial per 0 faktorial
dikali 13 faktorial. Masukkan P-nya yaitu P-nya 0,86 pangkat 0 karena X-nya 0. Lalu dikali 0,14 dipangkatkan 13 karena N min X-nya itu adalah 13. Selanjutnya hasil dari 13 faktorial per 0 faktorial dikali 13 faktorial adalah 1 dan 0,86 pangkat 0 adalah 1. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka 1 dikali 1, nah hasil dari 0,14 pangkat 13 yaitu 7,93715. Maka hasilnya adalah 7,9371. Lalu selanjutnya ada X1 sama caranya dengan yang 0. Maka hasil akhirnya yaitu X0 ditambah X1 yaitu 7,9371 plus 63,3838 yaitu 71,3209. Lalu menemukan barang bagus lebih dari 12. Caranya sama juga, karena yang kita N-nya 13, maka kita hanya mencari 13-nya saja, yaitu 13 faktorial per 13 faktorial dikali 0 faktorial, 0,86 pangkat 13, 0,14 pangkat 0. Hasil dari 13 faktorial per 13 faktorial dikali 0 adalah 1. Lalu 0,86 pangkat 13 yaitu 0,1407 dan 0,14 pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya 0,1408. Karena kenapa 8? Karena setelah angka 7 ini itu hasilnya lebih dari 6, maka saya bulatkan menjadi 8. Jadinya 0,1408. Lalu kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson rumusnya yaitu P dikali X, rumusnya itu P X, lambda, yaitu sama dengan E min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Soalnya yaitu, diketahui rata-rata pesawat gagal take off sama dengan 3. Berapa probabilitas dari A, B, C, D? Kita langsung masuk ke A, yaitu P-nya adalah X sama dengan 2, lambdanya, lambda itu yang dari sini kita ambil dari gagal take off ini, jadi semua lambdanya itu sama, yaitu 3. Yang A yaitu P-nya X sama dengan 2, lambdanya yaitu 3. Rumusnya ada X min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. X min 3 karena lambdanya 3, dikali lambdanya 3 dikali X-nya yaitu 2. Lalu X-nya 2 jadi 2 faktorial. 3 pangkat 3 itu 9, 2 faktorial hasilnya 1. Kenapa hasilnya bisa 0,2240? Kita mengambil dari tabel yang sudah ada. Sebentar saya bagikan. Ada di sini. Yaitu tadi kan saya lambdanya memakai 3. Maka di sini saya ambil di baris yang 3,0 dan X-nya yaitu 2. Ini ada 2. Maka hasilnya dari X2 dan lambdanya 3 yaitu 0,2240. Jadi di sini kita hanya menentukan dari lambda dan X-nya saja. Di sini karena lambdanya 3, maka pasti jawaban saya itu ada di yang urutan lambda yang ketiga ini. Gitu. Lalu selanjutnya sebentar. Lalu lanjut ke yang B, yaitu X sama dengan 4 dan lambdanya masih 3. Kita masukkan E min pangkat min 3 dikali 3 pangkat 4 per 4 faktorial. 3 pangkat 4 yaitu 81, 4 faktorial hasil 24. Dan dari tabel tersebut yang lambdanya 3 dan X-nya 4 yaitu 0,1680. Lalu yang C ada X kurang dari 5. Maka kita mencari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Lalu dari tabel tersebut
sudah menentukan yaitu X0, X1, X2, X3, dan X4, maka hasilnya segini. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung lagi, pakai cara yang sama dengan yang A dan B, kita masukkan rumusnya, kita tulis rumusnya dan kita masukkan angkanya, maka hasilnya segini. Lalu selanjutnya yang di P sampai yaitu X lebih dari 6. Karena kita memilih lebih dari 6, maka kita hitung aja sampai 7. Lalu di sini rumusnya ada ditambah lagi, yaitu 1 min P X kurang dari atau sama dengan 7. Jadi nanti di akhir kita hitung dari 0 sampai 7. Kenapa 7-nya ikut? Karena ini tandanya itu kurang dari atau sama dengan. Lalu kita hitung dulu X sama dengan 7 dan X sama dengan 4. Yaitu hasilnya 0,0216 dan yang 6-nya 0,0504. Lalu di sini karena rumusnya 1 min P, jadi P-nya kita masukkan di dalam kurung perawal ini. Semuanya dari 0 sampai 7. Lalu 1 kita kurangkan dengan hasil tersebut. Hasil dari P itu 0,988. Maka 1 dikurang 0,988 yaitu 0,012. Lanjut, yaitu distribusi normal. Distribusi normal, rumusnya X Oke, yang distribusi normal yaitu rumusnya ada Z, X, min rata-rata populasi per standar deviasi populasi. Soalnya yaitu rata-rata nilai statistika 70 dengan standar deviasi 30. Berapa probabilitas mahasiswa dengan nilai yang A? Yang lebih dari 75. Maka kita hitung di sini populasinya yaitu rata-rata populasinya yaitu rata-rata nilai statistikanya 70 dan standar deviasinya 30, maka kita masukkan rumusnya. Lalu yang A, P sama dengan X lebih dari 75. Kita masukkan rumusnya di sini Z lebih dari 75 min 70 per 30. Karena X-nya di sini 75, rata-rata nilainya 70 per standar deviasinya itu 30. Maka hasilnya Z lebih dari 0,16. Nah, angka 0,16 ini kita pakai untuk membuat kurva. Kurvanya seperti di sini bisa dilihat, karena ini lebih dari maka kita ke kanan. Lalu lanjut, 0,5 ini adalah nilai dari setengah dari kurva ini. Jadi satu kurva ini nilainya 1. Jika kita pakai setengah, maka kita kurangkan dengan 0,5. Lalu lanjut lagi, P dikali 0 kurang dari Z kurang dari 0,16. Maka ini memakai tabel lagi, yaitu seperti tabel sebentar. Di sini karena saya hasilnya 0,16, maka kita pakai tabel seperti berikut. Karena tadi hasilnya 0,16, jika dipisah 0,16 itu adalah 0,1 dan 0,06, yaitu kita temukan 0,0636. Dan semua hasilnya itu ada di tabel ini sesuai dengan hasil yang kita temukan. Maka kembali lagi ke presentasi. Maka hasilnya 0,0636, 0,5 dikurang 0,0636 hasilnya 0,4364 dikali 100, karena supaya kita bisa menentukan mahasiswanya ada berapa, yaitu
43,64. Maka 44 mahasiswa nilainya lebih dari 75. Lalu selanjutnya ada P sama dengan X kurang dari 50, maka yang nilai mahasiswanya yang kurang dari 50. Yaitu sama rumusnya, kita masukkan 50 yaitu X-nya, terus 70 itu adalah rata-rata nilai dan 30 standar deviasinya. Hasilnya minus 0,66. Ini minusnya itu tidak bermasalah, maka kita cari dari tabel yang tadi itu 0,6 dan 0,6 dan 0,06. Maka hasilnya 0,2454 dan kurvanya bisa dilihat ini karena dia kurang dari dan hasilnya dia minus, maka kita letakkan di sebelah kiri. Ini yang nomor satu, kurva nomor satunya. Lalu yang di sebelah kanannya juga kita buat. Nah, jadi kalau misalnya ada minus itu tidak bermasalah. Lalu karena kita kurangkan 0,5 dengan 0,2454, hasilnya 0,2546 dikali 100, hasilnya 25,46. Maka 25 mahasiswa nilainya kurang dari 50. Lalu selanjutnya yang C ada P dikali hasil P yaitu 75 kurang dari Z kurang dari 100. Nah, ini kita masukkan di sebelah kiri dan sebelah kanan. X-nya 75 dikurang rata-ratanya 70 per standar deviasinya 30. Nah, ini 100 minus 70 per 30. Hasilnya yaitu 0,16 kurang dari Z kurang dari 1. Lalu kita pisahkan mereka berdua jadi 0 kurang dari Z kurang dari 1 minus 0,0 kurang dari Z kurang dari 0,16. Kita balik supaya bisa dikurang. Jadi itu tidak bermasalah. Selanjutnya 0,16 dari tabel yaitu 0, sorry, 1 itu di tabel hasilnya 0,3413 dan 0,16 yaitu hasilnya 0,0636. Lalu lanjut 0, ini kita kurangkan, maka hasilnya 2,2777 dikali 100, ya, hasilnya 27,70. Maka 28 mahasiswa itu ada di tengah-tengah 75 dan di tengah-tengah 100. Kurvanya sebagai berikut. Karena ini hasilnya tidak minus, maka kita letakkan di sebelah kanan. Dan karena ada batasnya, kita kan itu sampai 1. Jadi ada batasnya, maka kita batasi dari 0,16 sampai 1. Lalu selanjutnya ada regresi dan korelasi. Di sini ada regresi linear berganda. Ikut data-datanya yaitu adalah data volume penjualan dalam juta unit mobil dihubungkan dengan variabel biaya promosi dari variabel biaya penambahan aksesoris. X1-nya yaitu dalam juta rupiah per tahun dan X2-nya dalam ratusan ribu rupiah per unit. Berikut ada bilangan-bilangannya. Lalu di sini adalah persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Di sini kita masukkan semua sigma dari tabel berikut. N-nya ada 5 karena di sini ada 5 garis. Selanjutnya di sini ada rumus yang harus kita masukkan untuk mencari bilangan. Lalu NA, N-nya adalah 5. 5-nya kita masukkan, A-nya karena di sini kita belum menemukan A, B1 dan B2, maka kita tulis saja huruf tersebut. Di sini rumusnya ada NA, N-nya itu 5, B1, sigma X1, sigma X1-nya itu 22 dikali B1, plus sigma X2, 30 dikali B2, sigma Y itu 36, sigma X1 yaitu 22, sigma X1 kuadrat
yaitu 22, sigma X2 dikali X1 yaitu 30, 150, dan sigma X1Y yaitu 176, sigma X2 30, sigma X2 X1 150, sigma X2 kuadrat 200, sigma X2Y yaitu 260. Di sini kan kita hanya menentukan X1, X2, dan Y. Kalau misalnya X1, X2 ini adalah X1 dikali X2, X1Y yaitu X1 dikali Y, X2Y, X2 dikali Y, dan X1 kuadrat ini dikuadratkan semua, X2 kuadrat, X2 ini dikuadratkan, dan Y kuadrat, Y-nya itu di sini yang dikuadratkan. Ini yang di bawah-bawah ini adalah jumlah dari masing-masing tabel. Lalu kita melakukan eliminasi untuk menghilangkan A. Ya, saya memakai 2 dulu, 2 dikurang 1. Kita masukkan angka-angka yang ada di 2 dan 1. Untuk menghilangkan A, maka kita kalikan dengan, supaya hasilnya sama, maka 22 saya kali 5, dan 5 saya kali 22. Kita letakkan di pinggir sini. Jadi, semuanya kita kali 5, ini 22 dikali 5, 114 dikali 5, 150 dikali 5, 176 juga dikali 5. Maka hasilnya 110 plus 570 plus 750 sama dengan 880. Nah, yang nomor 1 ini kita kalikan dengan 22 agar 5-nya ini bisa sama dengan 22 hasilnya. Kita kalikan dengan 5 dikali 22, 22 dikali 22, 30 dikali 22, 36 dikali 22. Maka hasilnya 110 ditambah 484B plus 660B2 sama dengan 792. Lalu ini kita kurangkan, maka 110A dikurang 110A hasilnya 0. Lalu 570B dikurang 484B1 hasilnya 86B1. 750B2 dikurang 660B2 hasilnya 90B2. Lalu 880 dikurang 792 hasilnya 88. Maka ini kita tandai sebagai 4. Lalu lanjut kita mencari dengan 3 dikurang 1. Di sini juga sama, agar hasilnya sama, kita kalikan dengan bilangan masing-masing bilangan tersebut, yaitu 30 dikali 5, 150 dikali 5, 200 dikali 5, 260 dikali 5. Dan yang ini 5 dikali 30, 22 dikali 30, 30 dikali 30, 36 dikali 30. Maka di sini hasilnya yang A-nya sudah sama, maka kita bisa hilangkan. Lalu hasil dari masing-masing tersebut adalah segini. Lalu ini 90 B1 hasil dari 750 B1 dikurang 660 B1. Ini 100 B2 yaitu dari hasil dari 1000 B2 dikurang 900 B2. Ini sorry ini tuh 1300. 1300 dikurang 1080 yaitu hasilnya 220. Maka ini kita kenakan dengan 5. Lalu kita mengeliminasi B1 dan dapatkan nilai B2. Kalau kita mencari B2 dulu, lalu kita eliminasi B1-nya. Kita masukkan yang 4 dan 5. Kita masukkan angka 4 dan 5, lalu sama seperti tadi, yaitu kita kalikan dengan masing-masing angka dari isi tersebut, bilangan tersebut, 90 dikali 86, 86 dikali 90. Dan ini juga kita kali 86, ini kita kali 86, ini kita kali 90, kali 90, kali 90. Maka hasilnya seperti bilangan tersebut. Nah, karena yang B1-nya ini sudah sama, maka kita hilangkan. Lalu B2-nya hasilnya itu 8.600 B2 dan 8.100 B2. Kita kurangkan hasilnya 500. Dan 18.920 dikurang 700.920 hasilnya 11.000. Maka menghasilkan 500 B2 sama dengan 11.000. Lalu kita pindahkan 500-nya menjadi dibagi di bawah. Lalu hasilnya B2 sama dengan 11.000 per 500 hasilnya B2 yaitu. Jadi kita mendapatkan B2 dengan bilangan 22. Lalu kita
mencari nilai B1 dan nilai A dengan melakukan substitusi. Kita memakai yang bilangan nomor 5. Itu 90 B1 plus 100 B2 sama dengan 220. Kita sudah menemukan B2, maka kita substitusikan ke sini 90 B1 plus 100 dikali 22 karena B2-nya yaitu 22 dikali 220. Maka masalah 90 B1 plus 2200 sama dengan 220. 90 B1 ini kita substitusikan 2200 menjadi di belakang 220 karena kita substitusikan, karena kita pindah ruas, jadinya yang tadinya plus di sini menjadi minus. Maka 220 dikurang 2200, maka hasilnya minus 1980. Lalu B1-nya maka minus 1980 per 90 kita ambil dari sini, yaitu hasilnya minus 22. Kita mendapatkan B1 hasilnya minus 22. Lalu kita mencari A. Saya memakai rumus yang nomor 1, yaitu 5A. 5A plus 22B plus 30B. 2 sama dengan 36. Karena kita sudah menemukan B1 dan B2, maka kita sudah substitusikan ke sini. Yaitu B1-nya minus 22 dan B2-nya 22. Kita masukkan hasilnya yaitu 5A plus minus 484 plus 660 sama dengan 36. Minus 484 ditambah 660 yaitu 176. Maka 5A plus 176 sama dengan 36. Kita 176-nya kita pindah ruaskan menjadi minus 176. Maka 5A sama dengan 36 minus 176 yaitu 5A sama dengan minus 140. 140 dibagi 5 yaitu hasilnya minus 28. Maka kita mendapatkan A hasilnya dengan minus 28. Sehingga persamaan regresi berganda yaitu rumusnya ada A plus B1X1 plus B2X2 yaitu minus 28 plus minus 22X1 plus 22X2. Lalu kita masuk ke korelasi linear berganda. Di sini ada F kuadrat Y, rumusnya ada. Ini kita memakai angka yang tadi dari tabel yang tadi juga sama, yaitu N sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat per N dikali N min 1. Kita masukkan N-nya yaitu 5, sigma Y kuadrat yaitu 280, sigma Y 36 kita kuadratkan. Per N-nya 5 dikali N min 1 yaitu 5 min 1. Maka menghasilkan 1400 minus 1296 per 20. Maka hasilnya 104 per 20 dan menghasilkan 5,2. Selanjutnya ada JKG. JKG itu rumusnya sigma Y kuadrat minus A sigma Y minus B1 sigma X1Y minus B2 sigma X2Y. Kita masukkan saja angkanya. Sigma Y kuadrat itu 280. A sigma Y minus 28 dikali 36. B1 sigma X1Y yaitu minus 22 dikali 176. B2 sigma X2Y yaitu 22 dikali 260. Hasilnya seperti tersebut dan menghasilkan minus 600. Lalu korelasi linear bergandanya yaitu adalah R kuadrat Y dikali 12 yaitu rumusnya 1 min JKG per N min 1 S kuadrat Y. 1 minus JKG. JKG-nya itu 600. Lalu N min 1-nya hasilnya 4 karena N-nya itu 5 diprosot menjadi 4. Lalu S kuadrat Y yaitu kita ambil dari sini 5,2. Di sini kita taruh 5,2. Kita jumlahkan dulu 4 kali 5,2-nya itu 20,8. Maka jika minus 600 dibagi 20,8 hasilnya minus 28,8461 538462. Jika 1 dikurangkan dengan bilangan tersebut maka hasilnya 29,8461 538462. Jika disederhanakan menjadi 29,85%. Jadi
nilai R kuadrat Y dikali 12, yaitu 29,85% menunjukkan bahwa 29,85% proporsi keragaman nilai peubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai peubah X atau biaya promosi, dan X2 yaitu biaya aksesoris melalui hubungan linear. Sisanya sebesar, sebentar. Nah, sisanya sebesar 70,15% dijelaskan oleh hal-hal lain. Di sini saya akan menjelaskan, menerangkan, karena di sini saya tidak menulis keterangan dari S kuadrat Y dan JKG. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu JKG adalah jumlah kuadrat galat dan S kuadrat Y adalah jumlah kuadrat Y yang atau terkoreksi. Nah, R kuadrat Y dikali 12 itu adalah koefisien determinasi sampel untuk regresi linear berganda diberi notasi sebagai tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.